Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat religi dimanapun berada yang berbahagia, yang insya Allah semoga senantiasa dirahmati Allah. Kultum Ramadan Sehati edisi hari ini mengangkat tema tentang meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW di bulan Ramadan. Sahabat religi yang berbahagia, cinta bukan sekadar ucapan dan pengakuan, namun butuh pembuktian dan aksi nyata. Begitupun dengan cinta kita kepada Rasulullah. Ketika kita mengakui bahwa kita cinta Rasul SAW, maka harus dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Yaitu dengan menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kita, sebagai role model kita dalam kehidupan, dan sebagai umatnya menjadi keniscayaan bagi kita untuk ittiba Rasul, mengikuti dan meneladani semua aspek kehidupan. Buah dari pembuktian cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan memantik hadirnya kecintaan Allah kepada kita. Sebagaimana janji Allah dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Ramadan menjadi momentum pembuktian cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ramadan yang di dalamnya ada kewajiban puasa selama 1 bulan menjadi wahana kita untuk pembiasaan akhlakul karimah. Momentum mentransformasi diri kita menjadi pribadi yang takwa secara konsisten. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan teladan kepada kita bagaimana kita berakhlak di bulan suci Ramadan. Di antaranya ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pengendalian diri atau self-control. Dengan puasa akan melatih kita untuk mengendalikan nafsu yang paling dasar, yaitu makan, minum, dan hubungan seksual. Makanan, minuman, pasangan yang halal untuk kita nikmati ketika di siang hari, ketika kita sedang berpuasa, semua yang halal itu kita tinggalkan. Jika yang halal saja mampu kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apalagi sesuatu yang Allah haramkan, sesuatu yang bukan milik kita, yang bukan hak kita, tentu akan lebih mampu kita untuk menjauhinya. Pentingnya pengendalian diri ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, as-saumu junnah fala yarfus wala yajhal, bahwa puasa adalah perisai, maka jangan engkau berkata keji dan bertindak bodoh. Makna junnah dalam hadis tadi menunjukkan bahwa puasa menjadi benteng akhlak yang akan menahan dan mengendalikan kita dari segala hawa nafsu. Perilaku dusta, ghibah, namimah, marah, dan perilaku menyimpang lain harus berusaha kita kendalikan. Jangan sampai kita malah menjadi budak nafsu yang akan menurunkan martabat kita dan akan menjadikan kualitas puasa kita menurun, dan itu berimbas pada rusaknya pahala puasa kita. Maka kita harus melatih dan membiasakan self-control. Insya Allah dengan begitu pahala puasa kita terjaga, kualitas pahala terjaga, derajat takwa pun insya Allah akan bisa kita raih. Sahabat religi yang dirahmati Allah, yang kedua dari akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan yang bisa kita teladani adalah empati sosial. Rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan ketika kita sedang berpuasa mengingatkan kita pada saudara-saudara kita yang serba kekurangan.
Rasa lapar dan dahaga kita ada batas waktunya, akan berakhir saat tiba waktu berbuka. Namun tidak demikian dengan saudara-saudara kita yang hidup di tengah kekurangan, bahkan saudara-saudara kita yang tengah mengalami kelaparan akut seperti di Palestina dan Sudan. Kelaparan dan kehausan yang mereka rasakan tanpa batas waktu. Mereka hanya bisa menunggu uluran tangan untuk bisa membebaskan mereka dari kelaparan dan kehausan. Empati dari puasa yang kita jalani tidaklah cukup hanya berhenti pada rasa iba kepada saudara-saudara kita yang tengah ditimpa kesusahan, tapi harus menjadi empati yang menggerakkan, empati yang melahirkan solusi dengan aksi nyata, peduli dan berbagi. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau dikenal sebagai seorang yang dermawan. Beliau tidak bisa tidur nyenyak ketika masih ada makanan atau harta di rumahnya. Berbeda dengan kita ya sahabat religi, kalau kita justru tidak bisa tidur nyenyak kalau sudah tidak ada sesuatu pun di rumah kita. Lalu bagaimana kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasul SAW bersabda, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasul adalah seorang yang dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Kedermawanannya melebihi hembusan angin. Hembusan angin dalam hadis ini bermakna kiasan, yakni bersegera. Beliau Rasulullah Muhammad SAW selalu bersegera tanpa berpikir panjang, tanpa banyak pertimbangan, segera memberi solusi dan membebaskan saudaranya dari kesulitan. Program Kementerian Agama yang saat ini sedang digerakkan berupa Kemenag Sehati Berbagi, Gerakan Wakaf Uang, Gerakan Wakaf Paku Bumi, dan kegiatan sosial lain ini menunjukkan adanya solidaritas dan kepedulian sebagai bukti atas kecintaan kepada Rasul Muhammad SAW, meneladani kedermawanan beliau. Sahabat religi yang berbahagia dimanapun berada, yang ketiga yang bisa kita teladani dari Rasulullah adalah kesungguhan. Kesungguhan yang melahirkan cinta Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Idza amila amalan, ahabballahu ta'ala ayutqinahu. Apabila seorang hamba beramal, Allah mencintainya ketika amalan itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Tidak hanya kedermawanan yang masif di bulan Ramadan, di sepertiga akhir Ramadan, kesungguhan beliau pun masif dilakukan. Kesungguhan beliau ini disampaikan oleh Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Bahwa Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama, beliau mengencangkan sarungnya. Yang kedua, beliau menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga, beliau membangunkan keluarganya. Makna mengencangkan sarung dalam hadis ini adalah makna kiasan dari tidak berhubungan intim dengan pasangan, karena lebih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah di sepertiga akhir Ramadan beserta segenap anggota keluarga demi meraih bonus Ramadan yang sangat besar nilainya, yang hanya Allah persembahkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Lailatul Qadar. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.